Dia adalah pemain striker dan banyak dari kalian itu ya ingin Indonesia tuh punya striker yang grade A, striker yang bagus dan ya Thais Dalingga ini banyak dirumorkan hingga itu ada di Tanjung Priok. Jadi ya menurut data arsip dari NL ini, Marga Dalingga pernah berada atau pernah tinggal di Tanjung. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Ya, jadi semua kita mengikuti aturan. Nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain. Alhamdulillah temui titik terang. Akhirnya Erick Thohir buka suara soal Thais Dalingga, segera diproses Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan kembali datang dari dunia sepak bola tanah air. Setelah sekian lama menjadi tanda tanya besar, akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal proses naturalisasi striker muda asal Belanda, Thais Dalingga. Erick menegaskan bahwa langkah PSSI bukan sekadar wacana atau isu belaka, melainkan sudah sampai tahap serius. Nama Dalingga kini benar-benar masuk ke dalam daftar prioritas naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nama Thais Dalingga mungkin masih asing bagi sebagian pecinta sepak bola Indonesia, tetapi di Eropa ia sudah dikenal sebagai striker muda dengan potensi besar. Bermain di Liga Prancis bersama Toulouse, Dalingga mencuri perhatian dengan gaya bermainnya yang lugas, insting gol tajam, dan kemampuan adaptasi tinggi. Ia tipe striker modern yang bisa menjadi target man sekaligus penyerang mobile. Dengan usia yang masih sangat muda, Dalingga bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Kehadirannya akan membawa warna baru di lini serang, sekaligus menambah opsi bagi pelatih dalam menurunkan formasi menyerang. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh puas hanya dengan prestasi di Asia Tenggara. Target PSSI kini jelas, tembus level Asia dan bersaing menuju Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan itu, tentu dibutuhkan amunisi baru. Naturalisasi pemain kelas dunia dan bertalenta muda menjadi salah satu jalan tercepat. Dalingga dinilai tepat karena masih panjang kariernya, serta bisa menjadi ikon baru Garuda. Erick juga menambahkan, proses naturalisasi ini bukan hanya soal teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut diplomasi, administrasi, dan kesiapan mental si pemain. Dan kabar baiknya, semua tahap kini sudah menemui titik terang. Kabar keterbukaan Erick soal Dalingga langsung disambut meriah oleh pecinta sepak bola Indonesia. Media sosial penuh dengan ungkapan syukur, doa, dan semangat. Banyak yang menuliskan, Alhamdulillah, akhirnya jelas. Supporter Garuda selama ini memang haus akan kehadiran striker tajam. Dengan Dalingga, harapan mencetak gol di laga besar makin terbuka lebar. Apalagi bila ia dipadukan dengan pemain naturalisasi lain yang sudah lebih dulu merapat, kekuatan lini depan Garuda bisa naik berlipat-lipat. Meski Erick sudah memberikan sinyal positif, perjalanan naturalisasi tidak serta-merta instan. Ada beberapa tahap penting yang harus dilalui. Persetujuan internal PSSI. Nama Dalingga resmi diajukan sebagai calon naturalisasi. Pembahasan dengan pemerintah, Kemenpora dan DPR RI akan membahas lebih lanjut mengenai kebutuhan strategis pemain ini. Proses administrasi hukum, termasuk pengajuan dokumen kewarganegaraan, izin dari klub, hingga dukungan FIFA terkait status pemain. Pengambilan sumpah WNI, tahap terakhir yang akan mengesahkan Dalingga sebagai warga negara Indonesia. Menurut Erick, tahap-tahap ini kini sudah mulai berjalan, dan sinyal hijau dari pemerintah semakin terlihat jelas. Jika naturalisasi ini tuntas, Timnas Indonesia akan memiliki kombinasi striker yang menakutkan. Bayangkan saja, Thais Dalingga sebagai striker utama dengan naluri gol tajam. Joel Piru yang sudah lebih dulu diproses, sebagai partner cerdas. Plus nama besar seperti Erling Haaland yang juga dikaitkan dengan Garuda.
Ini akan membuat lini depan Indonesia benar-benar naik kelas. Lawan-lawan Asia bakal kebingungan menghadapi gaya main yang berbeda-beda dari setiap striker. Naturalisasi Tisdalinga bukan hanya tentang menambah pemain, melainkan juga membawa dampak luas. Meningkatkan mental skuad, pemain lokal akan belajar banyak dari mental dan profesionalisme striker muda Eropa. Branding internasional, nama Indonesia makin sering terdengar di media dunia. Daya tarik liga lokal, potensi Dalinga turun bermain di Liga 1 akan mendongkrak rating, sponsor, dan atmosfer kompetisi. Supporter sudah tak sabar, euforia besar kini mulai terasa. Bayangan Dalinga memakai jersey merah putih di Stadion Gelora Bung Karno sudah membuat